Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Hari ini apakah kalian masih bergairah kepada sang pujaan hati? Tema yang akan Kevin munculkan ini adalah tema dewasa, tapi berhubung beberapa videonya Kevin itu sempat nggak kena monetis ya sahabat kebahagiaan karena menggunakan kartu yang cukup erotis. Di sini Kevin akan membahas dengan kartu yang cukup sensual banget, dan temanya ini juga berkaitan dari sisi sensualnya dia kepada sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah tema dewasa, Kevin harapkan kalian sudah 21 tahun ke atas. Apapun diri kamu, siapapun kamu, apapun status kamu, jika sudah 21 tahun ke atas, artinya kalian sudah bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot kita hari ini. Karena yang Kevin sampaikan itu bukan hanya meramal saja, ini juga berkaitan juga dari segi sekskologi ya. Oke, temanya tentang sisi sensual yang jarang kamu ketahui dari diri dia. Ada sisi apa yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan rasakan bersama kepada diri dia. Dan sisi sensual ini bagian dari komponen cinta yang sangat penting, yaitu gairah. Karena di channel YouTube-nya Kevin selalu membahas tentang ketiga komponen cinta yang sangat penting: gairah, keintiman, komitmen. Dan temanya ini tentang gairah, 21 tahun ke atas. Oke, sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan, Kevin mau menjelaskan dulu ya dari bahasa dan juga kata-katanya, apa itu sensual, biar kita juga semakin banyak perspektif dan semakin banyak edukasi yang kita terima. Karena cinta itu butuh strategi, cinta itu butuh komponen-komponen yang dimana ketika komponennya di situ ada, kita bisa rasakan kebahagiaan cinta dan bisa menikmati sensasi dalam cinta. Secara bahasa ya sahabat kebahagiaan, sensual ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berhubungan dengan kenikmatan yang bersifat naluri. Ada kenikmatan yang sifatnya adalah naluri di situ. Jadi nggak harus tentang seks doang ya, tapi kenikmatan. Apakah dia punya kenikmatan ketika mendapatkan sebuah rangsangan dari sahabat kebahagiaan? Dan yang Kevin jelaskan juga di sini ini menurut pakar ya, bukan hanya sebatas sharing-sharing aja. Ini menurut pakar, yaitu dari Anne Hopper. Ini terapis seksual dan perkawinan dari United Kingdom Council for Psychotherapists. Ini juga mengatakan bahwa seseorang kekasih yang baik adalah orang yang menyukai kelima sensasi indranya, seperti pengecap, penciuman, penglihatan, sentuhan, dan juga suara. Jika salah satu dari kelima panca indera tersebut bisa dirasakan dalam gairahnya kepadamu, maka dia bisa dikatakan punya sisi sensual dalam sebuah hubungan. Lalu, sisi sensual apa yang jarang kamu ketahui tentang diri dia kepada kamu? Siapapun saja, tentunya di sini adalah hubungan yang dewasa ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah hubungan yang dewasa. Jika kalian jomblo atau single, gak usah khawatir, karena semuanya yang Kevin sampaikan ini bisa dijadikan edukasi untuk kita semua. Jadi ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general dikhususkan untuk 21 tahun ke atas. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu tarot kita hari ini. Temanya tentang sisi sensual dari diri dia yang jarang kamu ketahui. Energinya seperti apa? Lalu hal-hal apa yang membuat dia terpancing mengeluarkan sisi sensual berkat rangsangan dari sahabat kebahagiaan. Oke. Bayangkan dia, pasangan kamu,
Bayangkan dia pasangan kamu, kekasih kamu, suami kamu, istri kamu, atau siapapun saja. Dia memiliki gairah yang tinggi atau ketertarikan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sambil Kevin shuffle, sambil Kevin merasakan energinya dia, kelembutannya dia, rangsangan yang dia dapatkan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, seseorang yang memiliki sisi sensual yang jarang kamu ketahui, dan rangsangan ini dia nikmati ketika sedang bergairah dengan sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Four of Rings, possessive. Ya, ketika orang ini posesif sama kamu, mudah mengekang, mudah cemburu, mengindikasi bahwa ada sisi sensual di dalam diri dia. Dia akan semakin cemburu kepada kamu ketika mengindikasi bahwa kamu mungkin sedang berkomunikasi dengan seseorang, atau kamu bertemu dengan seseorang, atau mungkin juga kamu pergi kemana. Ada sisi posesif dalam diri dia. Indikasi yang pertama bahwa dia memiliki sisi sensual yang hanya mau dia nikmati berdua bersama kamu. Cinta ini memang mengekang, cinta ini memang mengikat kamu untuk selalu bersama diri dia. Dia mengklaim kau adalah miliknya, hatimu adalah kepunyaanku. Aku berhubungan seksual dengan kamu dan merasakan cinta kepada kamu. Ini sudah pakai hati. Ketika dia posesif sama sahabat kebahagiaan, dia mengeluarkan sisi kecemburuannya dia, walaupun dia terkadang orangnya itu cuek, tapi dia memunculkan sisi posesifnya, cemburu sama kamu, mengindikasi bahwa memang ada sisi sensual di dalam diri dia. Karena orang ini memahami betul tentang quality time ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Orang ini gak mau kamu tuh kemana-mana, kamu tuh kecapean atau apa, karena dia pengen kamu tuh tetap stay untuk diri dia. Dan inilah yang membuat diri dia ngerasa yakin bahwa kau adalah candu yang luar biasa untuk diriku. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Queen of Wood. Simbolnya ada hati yang diberikan, mengindikasi bahwa sahabat kebahagiaan, hatinya dia memang sudah diberikan kepada kamu. Kelembutan, perasaan emosional, ini yang membuat diri dia tuh ngerasa bahwa aku berterima kasih, kau senantiasa memberikan kelembutan cinta kepadaku. Pada dasarnya orang ini tidak suka dengan kekerasan atau hubungan-hubungan yang banyak sekali debatnya, banyak sekali pertikaian. Hatinya dia lembut. Bahkan dia menerima juga hati yang kamu berikan kepada diri dia. Kalau dibilang orangnya romantis nggak sih? Romantis, sahabat kebahagiaan. Karena kartunya di sini adalah Queen, mengindikasi divine femininnya dia memang merasakan sentuhan khusus dari perilaku, dari komunikasi, apapun yang sahabat kebahagiaan lakukan kepada diri dia. Dan dia tahu bahwa kau satu-satunya orang yang bisa membuat diri dia nyaman. Dan rasa nyaman ini membuat diri dia menikmati hubungan ini. Jika semakin lembut, semakin halus, dia akan merasakan kekuatan cinta yang luar biasa. Dan orang ini bisa menjadi orang yang romantis kepada sahabat kebahagiaan. Kata-katanya terkadang mengindahkan. Orang ini mungkin terkadang memberikan sebuah puisi cinta atau menyematkan sebuah lagu khusus yang diberikan hanya kepada kamu. Bentuk dari ungkapan hati dan perasaannya bahwa dia menerima kasih kamu yang kamu berikan kepada diri dia, terutama dari ketulusan. Simbolnya di sini ada tangan yang menerima hati atau memberikan sebuah hati, tergantung sahabat kebahagiaan melihatnya di mana. Jika ini adalah diri dia yang memberikan hati kepada kamu, artinya dia sudah leluasa memberikan kesetiaan cinta ini kepada kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu bernomor 17, sahabat kebahagiaan. Ya, ini adalah waktu untuk berpesta. Orang ini memang selalu menantikan sebuah pertemuan romantis, momen-momen khusus. Ketika ada sebuah momen khusus antara hubungan kamu bersama diri dia, orang ini seketika berubah menjadi tipikal orang yang jauh lebih manja, jauh lebih gagah, jauh lebih elegan, jauh lebih anggun. Momen-momen khusus ini memang membuat sisi gairahnya dia, memancarkan keberaniannya.
untuk bisa menyentuh kamu dan bermesraan dengan sahabat kebahagiaan. Ya, mungkin terkadang orang ini memang perlu dipancing, tapi terkadang juga dia bisa memancing kamu di dalam sebuah hasrat dan juga gairah. Artinya orang ini punya minat sama kamu. Bukan kamu saja yang mungkin memberikan pancingan kepada diri dia. Dia juga sama sering memberikan sebuah pancingan kepada sahabat kebahagiaan. Karena cinta yang dia rasakan adalah sebuah kebahagiaan bersama, bahwasannya dia posesif, dia memiliki kamu, makanya dia berhak untuk memberikan sukacita, kebahagiaan, dan juga melayani sahabat kebahagiaan, terutama dari segi gairah. Oke, untuk energi selanjutnya, wow. Ini kartunya positif sih, sahabat kebahagiaan. Kita membahas tentang sisi sensual. Kartunya di sini tentang The Optimist, Page of Ring. Banyak cinta yang berwarna, banyak cinta yang dia sematkan kepada diri kamu. Dia akan memberikan cinta ini kepada kamu dan akan terbang di dalam sebuah gairah untuk berfantasi dan berimajinasi dalam hubungan seksual. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu tak menyangka dia bisa sejago ini dalam ranah ranjang, dalam ranah seksual bersama kamu. Karena orang ini memang merasakan kedekatan dengan sahabat kebahagiaan sebagai bahasa kasihnya, yaitu sentuhan. Orang ini memang senang sekali disentuh. Orang ini memang merasakan bahwa ketika berhubungan dengan sahabat kebahagiaan, ada nyawa tambahan ketika dia mendapatkan perlakuan khusus dari kamu, dari sentuhan, dari usapan tangan kamu, dari genggaman tangan, atau dari ciuman. Dan ini sudah masuk ke dalam jiwa dia, masuk ke dalam hatinya dia, bahwa kau satu-satunya orang yang bisa membuat diri dia selalu terlena. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartu kiri dan kanan adalah kartu bernomor 4. Artinya memang orang ini sudah bisa merasakan kau adalah tempat berlabuhnya yang paling indah, tempat berlabuhnya yang paling nyaman. Four of Rose, kartunya tentang dimension, mengindikasi bahwa dia akan semakin merasa memiliki kamu jika ada sebuah komitmen atau pernikahan di sini. Pada dasarnya orang ini memang polos. Pada dasarnya orang ini memang baik loh, sahabat kebahagiaan. Makanya ketika dia bisa mengeluarkan sisi sensual yang luar biasa adalah ketika ada sebuah pernikahan atau ketika ada sebuah komitmen. Four of Rose di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang pernikahan atau komitmen. Jika hubungan kalian ada komitmen di sini, ya, dia akan merasakan bahwa kau adalah milikku. Aku akan selalu berusaha untuk melayani kamu. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikan hal itu kepada diri kamu. Dia juga punya fantasi, sahabat kebahagiaan. Apa fantasi terbesarnya dia? Melakukan sebuah perjalanan bersama diri sahabat kebahagiaan di tempat yang mungkin hanya bisa kalian nikmati berdua. Entah itu di danau, tempat yang sepi, tempat yang nyaman, atau di sebuah resort. Karena Kevin melihat, dia akan merasakan sentuhan dari apa yang dia lihat tentang sensualitasnya ini. Dia menyukai tentang keindahan, menyukai hal-hal yang sifatnya adalah rapi, tenang, dan simpel. Dan ketika dia mendapatkan hal itu atau rangsangan itu, dia akan merasakan bahwa kita siap memadu kasih di tempat ini. Dan ini akan selalu dia kenang. Oke, positif energi ya sahabat kebahagiaan. Tapi ini kayaknya rata-rata paling banyak itu adalah hubungan yang gairah mudanya itu muncul. Atau mungkin juga tahap awal cinta. Tapi kalau misalkan ini adalah suami kamu atau istri kamu yang hubungannya cukup lama, kamu tahu dia punya sisi sensual di sini, tapi dia jarang melakukan hal ini. Lakukan dari beberapa hal. Mungkin nanti Kevin akan share sedikit ya, hal apa sih yang membuat dia bisa terpancing mengeluarkan sisi sensual berkat rangsangan dari sahabat kebahagiaan. Nanti Kevin share secara psikologi ya, secara sekskologi. Kita tarik dulu menggunakan kartu tarotnya ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Ten of Roses. Sahabat kebahagiaan, ketika dia, sisi lain dari sensualnya dia, ketika dia mau berbagi perasaan kepada kamu,
berbagi duka, berbagi sisi emosional kepada kamu, dan kamu mendengarkannya, dia akan ngerasain sisi sensualnya bahwa dengan kau mendengarku, aku akan selalu memiliki minat kepada kamu. Dengarkanlah ketika dia berkeluh kesah. Jika kamu tidak punya saran atau apapun, atau nasihat apapun sama diri dia, minimal dengerin aja. Dengan cara kamu mendengarkan, orang ini hatinya tersembuhkan. Dia kepada beberapa orang, pada sahabatnya, bestinya, atau temannya, atau siapapun, atau orang tuanya, dia gak suka curhat. Tapi kalau dia ada sisi sering curhat sama kamu, apa-apa ceritanya sama kamu, ini mengindikasi bahwa dia nyaman sama sahabat kebahagiaan secara rangsangan. Nyaman. Dan akhirnya ketika kamu memberikan respon kepada diri dia, orang ini memunculkan sisi gairahnya tersendiri. Bahwa sentuhan emosional yang kamu berikan kepada diri dia, dengan memahami diri dia, ngertiin diri dia, ini akan membuat hatinya itu berbunga-bunga dan merasa diakui oleh kamu dan dianggap oleh kamu. Mungkin ini adalah validasi cintanya. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya bernomor 10 lagi nih. Di sini ada kartu Ten of Ring, mengindikasi kalau udah ketemu di angka 10 dan ini 4, ini 10, mengindikasi dia bisa suami atau istri kamu atau hubungan yang sudah berkomitmen. Di dalam sensasi sensualnya dia, orang ini memang kalau misalkan ngerasa hubungannya itu harmonis ya, dia akan melakukan hubungan seksual di rumah saja, tidak perlu kemana-mana, yang penting rumahnya rapi, gak ada kebisingan. Orang ini suka dengan ketenangan. Kevin, aku masih tinggal sama mertua sama dia. Cari momen. Karena dia pada dasarnya, kalau misalkan di rumah ada mertua atau ibunya dia, atau orang tuanya dia kurang bisa menunjukkan sisi sensualnya kepada kamu. Karena sisi sensual ini hanya ingin dinikmati berdua saja. Dia butuh quality time, dia butuh momen khusus. Tapi kami doakan ya, mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin masih tinggal dengan mertua atau masih tinggal dengan orang tua, Kevin doakan mudah-mudahan kalian cepat punya rumah, tempat tinggal baru, hanya kalian berdua saja yang menikmati di sini. Ketika hal itu didapatkan, dia akan menunjukkan sisi sensual yang luar biasa kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, ada kartu Death card. Kartunya adalah Two of Rose, sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya memiliki kisah cinta klasik. Ketika dia mungkin memberikan sebuah pesan khusus kepada kamu, baik dari tulisan, entah di kertas, entah di surat, mengindikasi bahwa dia mencintai atau menyukai hal-hal klasik di dalam sebuah hubungan. Ya, cinta klasik itu sensasi sensualnya itu kerasa banget ketimbang dunia modern saat ini ya. Zaman dulu orang kalau mau ketemu, feelingnya itu kuat, ketemu jam sekiannya di tempat ini, ya udah nggak perlu ditanya lagi, SMS lagi atau di WA lagi, dan pasti ketemu di situ momennya, dan intuisi dan juga firasat itu kuat. Namun untuk dunia modern saat ini intuisi dan juga firasat ini terkadang tercampuri oleh sosial media, baik dari berita-berita yang sifatnya adalah memancing gairah kamu atau emosional kamu atau amarah kamu atau praduga kamu, atau hal lain sebagainya dari postingan apapun yang mempengaruhi kondisi pikiran kamu dan perasaan kamu terhadap diri dia. Dan itu bagian dari godaan. Tapi cinta klasik itu nggak mudah digoda oleh postingan entah apa, karena belum ada ya. Di sini Kevin melihat ya, jika dia pernah memberikan sebuah surat cinta kepada kamu atau memberikan sebuah catatan khusus kepada kamu dengan kata-kata yang indah, mengindikasi bahwa orang ini punya sisi sensual sama kamu. Ini adalah energi diri dia. Lalu yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu King of Mirror. Sahabat kebahagiaan, dia adalah orang yang intelek. Dia adalah tipe orang yang memiliki value, terpelajar, terperinci. Di sini ada kartu 4 dan paling kuat adalah Four of Rose, mengindikasi bahwa dia akan memunculkan sisi sensual ketika hubungan ini memiliki sebuah komitmen. Komitmen kan pernikahan atau sebuah janji, atau sesuatu hal yang sudah dipastikan antara kamu bersama diri dia. Kalau misalkan ada hal itu, orang ini akan menggunakan cinta mentalnya untuk bisa mengungkapkan isi hati dan perasaannya sama kamu. Karena pada dasarnya orang ini
tipikal orang yang tertutup. Dia nggak bisa ngebuka hatinya seutuhnya jika tanpa komitmen. Karena dia ingin hubungannya itu aman. Ini adalah strategi cinta dia. Lalu hal-hal yang membuat diri dia ini bisa terpancing mengeluarkan sisi sensual berkat rangsangan dari sahabat kebahagiaan. Ini mungkin Kevin bisa jelaskan secara seksikologi ya. Yang pertama, ketika dia sudah siap melakukan hubungan seksual, sahabat kebahagiaan ini sudah menyiapkan tempat tidurnya yang rapi untuk memadu kasih di situ, dan menyiapkan beberapa aromaterapi atau mandi sebelum melakukan hubungan seksual. Ini antara kamu atau diri dia. Jika melakukan hal itu dengan kesiapan di situ, ketika dia merespon tentang tempatnya, tentang wanginya, suasananya, dan aroma badan kamu, ini artinya orang ini memang memiliki rangsangan secara sensual dari kamu atau dari apa yang dia lihat. Lalu yang kedua, ini adalah hubungan khusus dewasa ya sahabat kebahagiaan. Jadi kalau yang berkomentar, Kevin aku belum punya ini, belum punya itu, nggak boleh ini berzina, sesuaikan dengan tempatnya ya sahabat kebahagiaan. Karena pembacaannya Kevin itu bersifat edukasi, bukan hanya ngeramal-ngeramal doang ya. Yang kedua, ketika sedang tidur dengan diri dia atau dengan pasanganmu, ini saling merapatkan atau berdekatan sepanjang malam, sambil pelukan atau sambil berpegangan tangan. Jika hal itu kamu rasakan bersama diri dia, ini mengindikasi bahwa dia memiliki sisi sensual terhadap rangsangan, terutama dari sentuhan, pelukan saat tidur. Kevin aku tidurnya jauh-jauhan, dia ngadep ke kiri, aku ngadep ke kanan, dan kita bahkan sering punggung-punggungan. Nah, mulailah perbaiki. Karena dari hal kecil ketika sedang tidur sudah bisa saling merapatkan, berdekatan, saling pelukan, pegangan tangan, ini bisa memicu sisi gairah kamu bersama diri dia. Lakukan kebiasaan itu jika mungkin hubungan kamu kurang sama pasangan kamu. Agar apa? Agar gairah kalian itu tetap ada. Karena komponen cinta jika tanpa gairah itu membosankan atau membagongkan. Lalu yang ketiga, di tempat tidur kalian atau di tempat tidurnya dia, ini selalu ada benda-benda halus seperti bantal yang tebal, bantal yang lembut, atau boneka atau benda-benda yang terbuat dari katun yang sifatnya adalah halus. Mengapa seperti ini? Karena sentuhan sensual datangnya dari benda-benda halus. Ini akan bisa memicu gairah sensualnya. Oke, mulai saat ini coba kalian perbaiki atau mungkin juga kalian tata tempat tidur kalian dengan kain, spray atau bahan-bahan yang terbuat dari katun atau sutra yang halus di situ. Karena ini bisa memicu sisi sensual dalam hubungan, terutama kasurnya itu wangi. Oke, yang keempat. Ini adalah hal yang paling penting, yaitu dari segi perhatian. Ya mungkin ketika sahabat kebahagiaan lagi stres atau kamu tuh lagi kalut banget. Namun jika dengan sendirinya dia datang kepada kamu, memijat sahabat kebahagiaan atau mengajak jalan-jalan atau menyarankan jalan-jalan keluar ruangan, artinya secara gairah orang ini memiliki sensasi sensual. Ketika kamu lagi stres, ketika kamu lagi kalut, dia datang dengan sendirinya tanpa perlu diminta, mijetin kamu atau ngajak kamu jalan. Tapi Kevin aku LDR sama diri dia. Tapi ketika ada sebuah respon, kamu lagi stres, kalut, dia bilang sama kamu, sayang, kamu coba keluar dulu deh, hirup udara segar, keluar dulu di sana, sambil kita berteleponan ya, kabari aku kalau misalkan kamu mungkin udah di tempat itu. Ini mengindikasi bahwa dia memiliki sisi sensual dari bentuk perhatian itu. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima ya. Oke. Sebuah rangsangan sentuhan jika kamu atau dia ini ketika sedang mengelus bagian tubuh ini merasakan sebuah getaran elektris yang membuat diri dia itu mabuk kepayang sampai lututnya ini terasa lemas.
Mungkin kalian pernah merasakan ketika dia menyentuh kamu, atau mungkin juga sebaliknya kamu menyentuh diri dia, dia seperti merasakan sebuah getaran elektis di dalam diri dia dari rangsangan sentuhan kamu, dan itu kerasa sampai ke lutut. Jika dia merespon tentang hal ini artinya dia memiliki rangsangan sensualitas terhadap sentuhanmu. Kevin, aku elus-elus orangnya, aku usap-usap orangnya, dia biasa-biasa aja. Perlu dipertanyakan, sahabat kebahagiaan. Itu perlu dipertanyakan, apakah ada tanda tanya di situ? Tapi biasanya ya sahabat kebahagiaan, ketika lawan jenis di sini melakukan sebuah rangsangan sentuhan, mengelus, mencium, berbisik di bagian leher, dia merasakan sebuah getaran elektis ya, atau seperti ada sebuah getaran yang membuat lutut itu terkadang tuh kayak lemes. Biasanya yang divine feminim atau yang perempuan itu ngerasain hal itu. Kalau bisa ngerasain hal itu artinya kamu juga memiliki sisi sensual. Tapi mungkin yang kebalik, kamu mungkin memberikan sentuhan kepada diri dia, dia tiba-tiba kayak ngerasa getaran elektis di dalam diri dia sampai lututnya itu wow banget. Ini mengindikasi sentuhan kamu atau apapun yang kamu sentuh kepada diri dia ini memiliki respon, dan orang tersebut jika merasakan dia memiliki sisi sensualitas yang kuat. Lalu selanjutnya yang keenam ya, jika dia ini lagi jalan-jalan sama sahabat kebahagiaan di luar rumah, dia ini selalu menghindar untuk bersentuhan di publik. Ini juga mengindikasi bahwa dia paham tentang situasi. Karena sensasi yang dia rasakan ini memang harus ada sebuah momen untuk bisa dinikmati berdua saja. Iya Kevin, aku kalau jalan sama dia mah dia jaim banget, boro-boro megangin tangan, boro-boro meluk. Jaim banget, apalagi di luar. Nah ini mengindikasi bahwa dia butuh momen khusus. Tapi ketika berdua saja dengan kamu, dia bisa meluk kamu, nyium kamu, dan ngerasain sisi sensual, artinya dia memang menikmati keberadaan kamu hanya berdua saja antara kamu dan dia. Dia nggak mau go publik, pamer kemesraan. Nanti takutnya apa? Narsistik. Kalau mesra di luar, kayak menunjukkan sisi romantisme, itu kampungan, sahabat kebahagiaan. Sisi romantismenya tuh nggak dapet. Justru hubungan yang selalu di publik, pamer kemesraan ke orang lain, itu rata-rata hubungannya nggak awet. Kenapa seperti itu? Karena yang dicari itu hanya sensasi saja. Dan mudah-mudahan sensasi ini kalian rasakan hanya berdua, bersama diri dia, bersama nyamuk dan suara angin. Oke. Selanjutnya yang ke berapa nih? Ketujuh ya. Oke. Yang ketujuh. Ini khusus dewasa ya, sahabat kebahagiaan. Kalau kalian tidak bijaksana di sini, ini artinya kalian belum cocok untuk nonton tayangan YouTube-nya Kevin yang tema dewasa. Karena apapun yang Kevin sampaikan itu selalu ada edukasinya. Yang ketujuh, ini ketika kalian sedang berciuman. Ciumannya bukan cium pipi kiri, pipi kanan ya, tapi pakai lidah. Ketika sedang berciuman dengan diri kamu, dia selalu mengirimkan tanda-tanda yang membuat dirinya dia tuh selalu bergairah dan merasakan ada sesuatu seperti jelly di mulut kamu saat berciuman dengan diri dia. Artinya ciumannya pakai lidah. Dan ketika melakukan hal itu ada sebuah rangsangan. Artinya orang ini pandai untuk mengeluarkan sisi sensual kepada kamu. Kevin ciumannya cuma pipi kiri, pipi kanan sama dahi. Ya mungkin dia kurang pede. Makanya perlu merawat mulut kamu atau mulutnya dia dengan sikat gigi, mencoba untuk bisa minum minuman air putih yang menyegarkan, jangan terlalu banyak minum kopi atau apa atau merokok. Nanti malah kalau ciuman jadi ilfil. Tapi di sini ya sahabat bagian, memang ciuman itu penting banget. Ketika ciuman bibir di sini merasakan sebuah sensasi dan dia bisa mengirimkan sebuah sinyal tentang gairahnya kepada sahabat kebahagiaan. Dan di bagian mulut itu terasa seperti ada sebuah jelly, ngerasain sebuah kenikmatan di situ. Itu mengindikasi bahwa orang ini sensual dan sinyal-sinyalnya itu bermacam-macam. Apakah ada sinyal dari si Joni? Jika ada, ini memang bentuk dari
sensasi sensual dari diri dia. Oke, dan yang ke berapa? Ke-8 ya. Oke. Kevin harus belajar menghitung nih. Yang ke-8. Dan saat melakukan hubungan seksual dengan diri dia, sahabat kebahagiaan, dia itu selalu meneruskannya dengan ciuman. Ini masih membahas tentang ciuman. Ciuman dari segi sensual. Dia selalu meneruskan dengan sebuah ciuman. Dan dia merasakan hubungan ini semakin dalam dari apa yang ia rasakan. Jika hal ini dia rasakan, maka orang ini sangat sensual sekali kepada diri kamu. Melakukan hubungan seksual selalu berciuman. Ciumannya bukan pipi kiri pipi kanan saja, tapi ciuman bibir, mencium bagian-bagian khusus dari kamu yang sifatnya adalah sangat sensitif. Ini mengindikasi bahwa dia sensual. Lalu selanjutnya yang ke-9. Oke, astaga. Karena ini bukan hafalan ya, bukan hafalan dari hal-hal yang berkaitan dari edukasi ya. Yang ke-9, ini ketika liburan, dia ini selalu memilih tempat-tempat yang estetik seperti yang Kevin sebutkan tadi, dan selalu mencari tempat-tempat yang indah, dan bahkan mengajak sahabat kebahagiaan melakukan perawatan seperti spa, pijit bersama-sama. Ini mengindikasi bahwa orang ini sensual. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan. Kalau misalkan ngajak liburan, dia selalu mencari tempat yang estetik, tempat yang indah, resort yang mewah, yang bisa hanya kalian nikmati berdua di situ. Dan ketika berada di sana, dia menyarankan, sayang kita coba yuk spa bareng, kita coba pijit bareng. Jangan ditolak. Sekalipun kamu adalah seorang divine maskulin atau kamu laki-laki. Itu adalah waktu khusus untuk kalian melakukan sebuah quality time bersama diri dia. Apa salahnya bermanja-manjaan dengan kekasih? Sambil spa, sambil mani-pedi bareng, gak masalah sahabat kebahagiaan selagi itu sama pasangan kamu. Oke, selanjutnya yang ke-10. Ini yang terakhir yang 10 ya. Ini adalah sensasi yang hebat sih. Jika pagi hari, dia ini bangunnya paling pagi. Tapi kamu masih ngantuk, belum bangun. Dia ini selalu menyelimuti kamu dengan selimut dan mencium kamu dan membiarkan kamu istirahat dulu. Lalu dia melakukan aktivitas di pagi hari. Entah itu sembahyang, sholat, atau mungkin juga mandi, beres-beres, bersihin rumah atau apa. Ketika dia melakukan itu dan membiarkan kamu tidur dan menyelimuti kamu, ini mengindikasi bahwa dia punya sisi sensual. Agar apa? Kamu istirahat dulu sayang, mungkin kamu capek. Dia nyelimutin kamu. Tapi beda. Pagi-pagi dia bangun, boro-boro bangunin kamu, malah nginjek, malah teriak-teriak atau apa. Wah, itu berbahaya banget, itu gak ada sisi sensualnya. Atau mungkin juga ketika pagi-pagi ada sebuah serangan pagi atau ronde kedua di saat pagi hari. Dia melakukan hubungan seksual, mencium kamu, menelusuri bagian-bagian tubuh kamu ketika pagi hari, mengindikasi bahwa orang ini sangat sensual kepada diri sahabat kebahagiaan. Jika hal ini dimiliki oleh diri dia, dari beberapa poin yang Kevin sebutkan tadi, kalau nggak salah ada 10 ya, nanti Kevin cek ya. Seperti nggak bisa ngitung ya. Itu kayaknya ada 10 deh. Ada 10 contoh ya. Kalau misalkan hal tersebut ada di antara mereka, secara psikologi di situ, ini mengindikasi bahwa orang tersebut memiliki sisi sensual terhadap diri sahabat kebahagiaan. Dan apakah hal ini bisa dipraktekkan? Jawabannya bisa banget dong dipraktekkan. Dan semakin kalian bisa mempraktekkan hal ini dari edukasi yang Kevin sampaikan, ini juga justru bisa membuat diri satu bagian akan menambah kamu sisi sensual diri kamu sama diri dia. Oke, lanjut. Itu selingan ya tentang sisi sekskologinya. Karena Kevin gak mau bahas kartu tarot itu cuma ngeramal-ngeramal doang. Banyak channel yang cuma ngeramal-ngeramal doang tapi edukasinya jarang. Selanjutnya, oke, ada kartu Five of Mirror, sahabat kebahagiaan. Five of Mirror ini mengindikasi tentang masa sulit. Jika dia bersama kamu itu selalu bisa melewati masa sulit bersama, mengindikasi orang ini memang bertanggung jawab. Komunikasi itu adalah hal yang penting bagi diri dia. Ini adalah bagian dari sensualnya kepada sahabat kebahagiaan karena dia butuh rangsangan dari suara, yaitu dari segi komunikasi. Lalu selanjutnya, oke, ada kartu The Moon. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ini romantis banget. Ada laki-laki dan perempuan lagi berdansa. Ya, mungkin jarang di Indonesia melakukan sebuah dansa bersama sang kekasih.
Tapi mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan ada yang melakukan hal itu, berdansa bareng diri dia, mendengarkan alunan lagu-lagu atau musik-musik klasik yang membuat kalian perasaannya itu akan dininabobokan, mendayu-dayu dan menari. Jika hal ini dia berikan kepada kamu, mengindikasi bahwa orang ini sangat sensual, menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang sifatnya adalah romantisme. Kalau misalkan dia ada sisi mengajak kamu untuk berdansa, berpelukan sambil menikmati alunan lagu, mengindikasi orang ini sangat sensual. Lalu untuk energi selanjutnya, kesan pertama, Ace of Rose, tentang sebuah kesan pertama. Orang ini selalu menghadirkan kesan pertama yang sangat positif. Orangnya tuh tampan banget, maskulin banget, ganteng banget, cantik banget, elegan banget, anggun banget. Kesan pertama ketika ketemu sama kamu itu luar biasa. Dan hal itu jika terjadi, orang ini sangat sensual, karena dia adalah tipe orang yang pemilih, dan juga orang ini harus bisa menyiapkan segala situasinya. Kalau misalnya ketemu sama kamu harus perfect. Jika hal ini ada, dia miliki, artinya orang ini memiliki sisi sensual yang luar biasa sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat di sini, kesan pertama yang kamu lihat kepada diri dia akan mempengaruhi kondisi sensualnya. Kesan pertama ketemu wangi banget Kevin, tapi udah jadi suami atau istri nggak wangi lagi. Itu sering, karena dia merasa udah milikin kamu ya. Jadi bentuk cintanya dari actionnya itu berubah. Selanjutnya ada kartu bernomor 2, The Advisor. Sahabat kebahagiaan, tentang sesuatu hal yang mendengarkan dan didengarkan. Ketika ini hampir sama di kartu Ten of Rose ya, mengindikasi jika kamu mendengarkan diri dia tentang berkeluh kesah tanpa memberikan saran apapun, dan dia langsung peluk kamu atau nyender sama kamu, mengindikasi orang ini sensual sama kamu. Ini sisi lain dari sensualnya dia, bahwa pada dasarnya dia cuma pengen didengarkan doang, karena mungkin selama ini gak ada orang yang mau dengerin dia. Selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ada kartu Three of Flute. Simbolnya orang lagi tepuk tangan kayak gini. Orang ini selalu menghadirkan sebuah keceriaan di dalam sebuah hubungan sama kamu. Kalau ketemu bawaannya happy, ketemu tuh nggak minder, nggak, istilahnya adalah berengkunung ya. Kalau bahasa Jawanya adalah berengkunung, bahasa Indonesianya apa? Menggerutu ya. Kalau ketemu sama kamu tuh nggak pernah menggerutu, tapi selalu menciptakan sebuah kebahagiaan, keceriaan di sini. Ini mengindikasi bahwa orang ini memang happy sama kamu dan memiliki sisi sensualitas yang tinggi. Lalu untuk kartu yang terakhir di sini, tarap. Sahabat kebahagiaan, kartunya adalah Queen lagi. Ini ada kartu Queen, di sini ada kartu Queen, Queen of Ring. Ini simbolnya adalah bento atau bekal makanan. Sahabat kebahagiaan, jika dia selalu mengingatkan kamu tentang sarapan pagi, makan siang, makan malam, atau justru langsung memberikan makanan khusus sama kamu, ini mengindikasi orang ini sensual. Perhatian, sangat perhatian. Dia sering ngirimin kamu makanan atau mengingatkan kamu makan. Ini adalah bentuk dari sisi lain diri dia yang memiliki energi sensual atau rasa perhatian khusus kepada sahabat kebahagiaan. Karena orang ini masih memiliki gairah kepada kalian semua. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja sih yang ini zodiaknya tuh sensual banget ya energinya. Tapi kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, karena apapun yang Kevin bacakan itu bisa dijadikan edukasi untuk kalian semua. Kita cek yang pertama, ada kartu Four of Ring. Four of Ring di sini Kevin melihat elemen tanah ya. Tepatnya ini adalah energinya Capricorn. Lalu di sini kita bertemu di kartu Queen of Flute. Untuk energi kartu Queen of Flute ini masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu bernomor 17. 17 ini Kevin lihat untuk energinya Pisces. Ada kartu Page of Ring. Untuk energi kartu Page of Ring ini paling kuat adalah energinya Taurus. Ada kartu Four of Rose, ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu Ten of Rose, ini masuk ke energinya Sagittarius. Ten of Ring masuk ke energinya Virgo. Two of Rose ini juga masih sama energinya Aries. Wah, Aries itu punya gairah yang gede loh, gairah yang luar biasa, dan dia sangat sensual sekali dalam ngejalin sebuah hubungan. Lalu kita bertemu di kartu King of Mirror, ini masuk ke energinya Aquarius. Ada kartu Five of Mirror, masih sama energinya Aquarius. Kartu bernomor 18 ini masuk ke energinya Leo. Lalu kita bertemu di kartu Ace of Rose, ini adalah semua zodiak elemen api, Leo, Aries, dan Sagittarius. Peran utamanya itu adalah Aries.
Selanjutnya kita bertemu di kartu bernomor 2. Ini masuk ke energinya Cancer, Three of Flute. Three of Flute ini terkuatnya juga sama ya, energinya Cancer sebagai elemen air. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Ring. Queen of Ring ini juga sama, elemen tanah, terkuatnya adalah Capricorn. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial namanya ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya, sobat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak masuk, zodiak kamu atau zodiak dia nggak masuk, nggak usah kecewa, bermuram durja atau bagaimana ya. Yang penting kalian bisa ambil poin of view-nya dari bacanya Kevin. Oke, untuk inisial nama ada huruf J, ada huruf I, ada huruf G, ada huruf U. Lalu sini ada huruf V, ini adalah orang-orang yang memiliki energi sensual yang luar biasa. Ada huruf H, ada huruf L. Selanjutnya di sini ada huruf X, ada huruf W untuk woman, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf Y untuk Yama, dan ada huruf T untuk Tango. Beberapa inisial nama ini adalah orang-orang yang memiliki sisi sensual yang luar biasa, dan mudah-mudahan sisi sensual ini bisa dijadikan sebagai sumber kekuatan cinta, yaitu komponen cinta yang penting, gairah, dan apapun koneksi kamu bersama diri dia. Kevin doakan gairah kalian itu akan selalu ada yang bisa menciptakan sisi keharmonisan di dalam sebuah hubungan. Mungkin seperti itu aja bacaan dari Kevin. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacanya Kevin untuk tema dewasa kita hari ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.